Aduh, sakit, sakit. Farah merintih terus-terusan saat mereka baru saja selesai dengan kegiatan panas setelah unboxing barusan. Ia terus-terusan memegang perutnya sambil menahan rasa sakit. Kenapa? Apanya yang sakit? Perutnya? Tanya Daryl yang langsung ikut panik. Farah mengangguk. Mulus banget. Gak tahan. Daryl buru-buru turun dari ranjangnya. Merasa bersalah apa barusan dirinya terlalu bersemangat sehingga kini membuat Farah kesakitan. Sepertinya aku kontraksi. Farah kembali memejamkan matanya menahan rasa sakit yang hilang timbul tiba-tiba. Hah? Kontraksi? Kamu mau lahiran? Belum 40 minggu kan? Waktu kontrol kemarin baru masuk 36 minggu kan? Farah sudah tak bisa mengucapkan apa-apa lagi selain sakit. Tak, tahan dulu, ini tengah malam, aku harus telepon siapa dulu. Apa kita langsung ke rumah sakit? Siapa tahu kamu memang mau lahiran. Farah menggenggam kuat spray yang menutupi ranjang. Sesekali juga menggenggam tangan Daryl untuk diremas. Farah mencoba mengingat pelajarannya selama yoga hamil. Yang harus ia lakukan seharusnya mengatur napasnya. Tapi kemudian sakit perut yang ia rasakan itu tiba-tiba menghilang. Farah baru bisa bernapas lega. Gimana? Udah baikan? Tanya Daryl saat Farah terlihat lebih tenang. Farah yang wajahnya mulai mengeluarkan keringat akibat ketegangan tadi, langsung ambruk lagi di tempat tidur. Udah, Farah memiringkan tubuhnya ke kiri sambil terus mengelus perutnya. Ia tetap mengatur napasnya, takut kalau sakit yang barusan kembali muncul. Apa gara-gara tadi ya? Apa aku terlalu kenceng mainnya? Tapi kamunya juga yang keenakan. Daryl menggaruk kepalanya. Kebingungan, takut juga kalau sampai terjadi masalah dengan Farah. Kalau nanti sakitnya muncul lagi, kita langsung ke rumah sakit bersalin ya, tawar Daryl. Farah tampak menganggukkan kepalanya, tanpa ada suara yang keluar dari bibirnya. Daryl pun menutupi tubuh Farah yang masih polosan tadi dengan selimut. Ia ikut merebahkan tubuhnya di sebelah Farah sambil ikut mengelus perut Farah. Tiba-tiba Farah meremas tangan Daryl yang masih mengelus perutnya. Kenapa? Apa sakit lagi? Tanya Daryl. Farah menggelengkan kepala. Kalau aku lahiran nanti kamu bakalan tetap di sampingku kan? Tanya Farah. Jelas dong, aku bakalan nemenin kamu lahiran. Biarpun misalnya nanti waktu kamu mau lahiran aku masih di kantor. Aku bakalan tetap nyusul untuk temani kamu, kata Daryl. Apa sakit perutnya barusan beneran sudah hilang? Nggak muncul lagi kan? Mungkin yang tadi kontraksi palsu. Kontraksi palsu? Ada istilah begituan, asli dan palsu. Bedainnya gimana? Tanya Daryl yang memang tidak paham. Aku diberi sedikit teorinya sama pelatih yoga hamil. Kebetulan dia kan seorang bidan, jadi paham. Katanya kontraksi palsu muncul cuma sekali atau 2 kali dalam sehari. Gak seintens kontraksi asli yang mau lahiran. Mudah-mudahan memang cuma kontraksi palsu. Mungkin tadi kita terlalu semangat. Jelas Farah yang kini mulai sedikit lebih tenang daripada tadi. Bisa jadi ini efek dari vibrator hadiah kado dari Farah juga. Begitu pikiran Farah. Ternyata unik juga ya. Tapi kalau nanti kamu sakit perut lagi pun aku bakalan langsung bawa kamu ke rumah sakit. Ini pengalaman pertama kita. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Iya, jawab Farah. Dan jangan terlalu ramah dan akrab lagi sama Arka. Lanjut Daryl. Farah menaikkan satu sudut bibirnya. Apa hubungannya sakit perut sama ramah tamah dengan Arka? Gak nyambung. Nyambung, kalau kamu seperti tadi lagi aku kesel. Kalau aku kesel nanti kamu kena unboxing lagi. Tadi kan kamu sakit perutnya setelah selesai main kuda-kudaan kenceng sama aku. Jelas Daryl. Farah menghela napasnya. Alasannya gak masuk akal. Bilang aja kalau kamu cemburu aku dekat-dekat dengan Arka. Selesai. Daryl makin mengeratkan pelukannya. Kamu pokoknya punya aku. Kamu juga jangan asal main peluk-pelukan sama cewek dong.
Iya, tapi mereka cuma ucapin selamat ulang tahun kok. Daryl berdalih. Awas aja kalau sampai lebih-lebih. Lebih-lebihnya dikit aja, gak apa-apa kan. Farah spontan mencubit punggung tangan Daryl yang masih enak mengelus perut Farah itu. Au, bekik Daryl kesakitan. Tidur di luar sana, usir Farah langsung dengan garang. Tak peduli biarpun Daryl pemilik hotel ini. Farah pagi ini ditemani oleh beberapa asisten rumah tangganya berjalan-jalan keliling kompleks perumahan elit. Minggu ini Farah sudah mendekati hari perkiraan lahir. Badan Farah yang makin bulat, ditambah lagi perutnya yang juga bulat, membuat Farah ngos-ngosan setiap berjalan jauh. Ini non minum air dulu. Markona memberikan sebotol air mineral untuk istri majikannya itu. Farah pun meraihnya dan lalu meminumnya. Sementara ada Rara yang ikut juga di sana. Ia menyeka keringat di dahi dan pipi Farah menggunakan tisu. Kenapa non Farah nggak jalan-jalan di dalam rumah aja? Nanti kejauhan jalan-jalannya. Non Farah jadi capek, ucap Markona. Memang sengaja cari yang jauh, Ona, jelas Farah. Biar keringetan ya non, tanya Rara polos. Bukan fokus biar keringetan Rara, tapi biar jalan lahirnya nanti jadi gampang. Perkiraan lahirnya kan minggu ini, jelas Farah. Wah, nggak sabar nunggu launching. Rara tebak pasti cewek, ucap Rara sambil ikut berjalan pelan mengikuti majikannya. Sok tahu, celetuk Markona. Namanya juga tebakan, kalau kamu nebak apa? Tanya Rara balik pada Markona. Cowok, soalnya Daryl makin ganteng. Markona spontan menutup mulutnya keceplosan. Tapi benar juga ya. Kenapa selama saya hamil ini Daryl jadi makin ganteng? Ada yang aneh ya? Tanya Farah. Aura dari calon bayi mungkin non, jadi terbawa ke Daryl. Jawab Markona asal. Tapi kenapa saya yang makin butek? Keluh Farah sambil menghentikan langkahnya sejenak. Apa nanti setelah lahiran saya bisa turunin berat badan ini? Sekarang buat jalan aja ngos-ngosan. Bisa dong, nanti Ona yang temani non Farah jalan-jalan lagi biar kurusan. Markona nyengir. Ia sendiri juga punya badan yang lumayan berisi, jadi mungkin mau sekalian juga ikutan diet. Rara juga mau temenin non Farah jalan-jalan lagi, biar bisa liatin satpam komplek yang mirip Chico Jericho itu non, sahut Rara. Chico Jericho dari lubang pipet. Maksud kamu si Ujang itu? Tanya Markona. Wajahnya seperti tak terima kalau orang yang bernama Ujang itu disamakan dengan artis Chico Jericho, bagai langit dan bumi. Upilnya pun tak mungkin ada kemiripan dengan artis tampan itu. Iya, Ujang brewoknya sama seperti Chico Jericho kan, kata Rara sambil senyum-senyum sendiri membayangkan cambang milik si Ujang. Markona mendesis, masih tak setuju dengan perkataan Rara. Cambang milik Ujang pun sama sekali tak menariknya di mata Markona. Tak berselang lama, yang baru saja digunjingkan malah muncul. Ujang si security komplek yang kebetulan sedang berjalan-jalan pagi itu langsung menghampiri Farah dan dua asisten rumah tangganya. Selamat morning, bidadari-bidadari dari surga yang sedang jalan pagi-pagi, sapa Ujang pada mereka. Pagi juga Pak, sapa Farah dengan ramah. Gini kalau disebut-sebut namanya, orangnya jadi muncul beneran kan? Gumam Markona yang langsung memasang wajah malasnya begitu melihat sosok Ujang. Farah menoleh ke arah Markona. Ia lantas sedikit berbisik di telinga asisten rumah tangganya itu. Ini yang namanya Ujang. Iya non. Kok nama yang terpasang di baju seragam sekuritinya itu Pujangga? Itu nama aslinya. Bisik Farah lagi. Markona mengangguk. Nama aslinya Pujangga, tapi orang-orang sering memanggilnya Ujang. Orangnya lebay, sok-sok puitis biar mirip seperti nama aslinya. Farah manggut-manggut, baru paham. Tapi untuk kali ini Farah setuju dengan Markona. Ujang memang tak ada mirip-miripnya dengan artis Chico Jericho. Sama sekali tak mirip. Entah Rara melihatnya dari sudut pandang yang mana. Rara juga ikutan jalan-jalan ya? Pasti supaya aura cantikmu semakin terpancar dengan hamparan sinar matahari pagi yang cerah ini kan? Sapa basa-basi Ujang pada Rara. Rara langsung senyum-senyum sendiri. Malu-malu meong. Pasti ini penyebabnya kenapa ia bisa kesemsem dengan security komplek ini. Bang Ujang bisa aja.
Tapi makasih udah bilang Rara cantik, kata Rara dengan gaya centilnya sekaligus memberikan gambar hati lewat jari telunjuk dan jempolnya yang disatukan, seperti orang-orang Korea. Lebay, umpat Markona yang jelas sekali menunjukkan rasa tak sukanya pada dua makhluk bucin di dekatnya ini. Ya udah, kalau kalian mau pacaran dulu di sini nggak apa-apa. Saya mau lanjut jalan dulu. Aduh, tiba-tiba Farah memegang perutnya. Ada rasa mulas yang tiba-tiba saja muncul. "Non Farah kenapa?" tanya Markona yang langsung memegang Farah dari samping. Farah tak menjawab. Ia memejamkan matanya tampak seperti menahan sakit. "Jangan-jangan Non Farah mau lahiran," celetuk Rara yang juga langsung mendekat dan memegang Farah dari sisi satunya. Apa gerangan yang bisa membuat perutnya sakit? Barangkali kelelahan yang bercampur dengan... "Shh, kita ini nggak butuh puisi kamu. Kita tuh butuh bantuan. Buruan bantuin Non Farah," gertak Markona pada Ujang. Sekiranya apa yang bisa Ujang? Tiba-tiba baju seragam Ujang sudah ditarik dan dicengkram kuat oleh Farah yang berdiri di dekatnya. Rasanya tak kuat Farah menahan gelombang kontraksi yang kian berdatangan.